Perkenalkan, nama saya Milda Agustin Karyanganingsih, mahasiswa program studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Yuk simak video selengkapnya. Keluarga Berencana atau KB adalah program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang bertujuan untuk mencanangkan keluarga kecil hanya memiliki cukup 2 anak. Oleh karena itu, untuk mendukung program tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat kontrasepsi yang cocok dan aman digunakan untuk menunda kehamilan. Yang pertama yaitu pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi yang paling umum digunakan. Alat kontrasepsi ini mengandung hormon progestin dan estrogen untuk mencegah terjadinya ovulasi. Pada umumnya, pil KB terdiri dari 21-35 tablet untuk dikonsumsi dalam satu siklus atau secara berkelanjutan. Adapun kelebihan dari pil KB yaitu tingkat efektivitas tinggi dengan persentase kegagalan hanya 8%. Namun, pil KB ini juga memiliki kekurangan, yaitu tidak cocok digunakan oleh wanita dengan kondisi medis tertentu seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit gangguan hati, dan penyakit kanker seperti kanker payudara dan kanker rahim. Kedua yaitu kondom pria. Kondom biasanya terbuat dari bahan lateks dan bekerja dengan cara menghalangi sperma masuk ke vagina dan mencapai sel telur. Kondom memiliki harga yang terjangkau serta mudah dan praktis untuk digunakan. Selain itu, dapat mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Namun, tingkat kegagalan kondom mencapai 15% jika cara pemakaiannya kurang tepat. Yang ketiga yaitu suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi yang mengandung hormon progestin dan mampu menghentikan terjadinya ovulasi. Berdasarkan periode penggunaannya, suntik KB dibagi menjadi 2, yaitu suntik KB 3 bulan dan suntik KB 1 bulan. Suntik KB lebih efektif dan praktis jika dibandingkan dengan pil KB. Tingkat kegagalan pada suntik KB 1 bulan bisa kurang dari 1% jika penggunaannya benar. Namun, suntik KB tidak dianjurkan dengan wanita dengan riwayat seperti migrain, sirosis hati. 4. Implan. KB implan atau susuk merupakan alat kontrasepsi berukuran kecil dan berbentuk seperti batang korek api. KB implan bekerja dengan cara mengeluarkan hormon progestin secara perlahan yang berfungsi untuk mencegah kehamilan selama 3 tahun. Alat kontrasepsi ini biasanya digunakan dengan cara dimasukkan ke bawah kulit, yaitu pada lengan bagian atas. Yang kelima adalah cincin vagina. Cincin vagina atau Novaring merupakan cincin plastik yang ditempatkan di dalam vagina. Novaring bekerja dengan cara melepaskan hormon yang sama seperti pil KB. Kelebihan dari Novaring adalah hanya perlu diganti sebulan sekali dan membuat siklus menstruasi menjadi lebih lancar. Namun kekurangannya seperti harganya yang relatif mahal, menimbulkan iritasi, dan efek samping yang mirip seperti pil KB dan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual. Yang keenam adalah kondom wanita. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah contoh dari kondom wanita. Kondom wanita berbentuk plastik yang berfungsi untuk menyelubungi vagina. Terdapat cincin plastik di ujung kondom sehingga posisinya mudah untuk disesuaikan. Kondom wanita tidak dapat digunakan bersamaan dengan kondom pria. Kelebihan dari kondom wanita adalah mampu memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual dan menjaga suhu tubuh lebih baik daripada kondom pria. Namun, tingkat kegagalannya bisa mencapai 21% dan hanya boleh digunakan dalam 1 kali pakai. Yang ketujuh adalah spermisida. Spermisida adalah produk kontrasepsi yang digunakan di dalam vagina sebelum berhubungan seksual. Produk ini berbentuk jelly, krim, membran atau busa yang mengandung bahan kimia untuk membunuh sperma. Penggunaan spermisida harus disertai dengan alat kontrasepsi yang lain seperti kondom pria. Kelebihan dari spermisida adalah harganya yang terjangkau dan mudah untuk digunakan. Namun, tingkat kegagalan spermisida mencapai 29% dan adanya resiko iritasi pada organ intim bila terlalu sering digunakan, serta
Ada beberapa jenis spermisida yang harus diaplikasikan 30 menit sebelum digunakan. Yang kedelapan adalah diafragma. Diafragma merupakan alat kontrasepsi yang terbuat dari karet berbentuk kubah. Alat kontrasepsi ini ditempatkan di mulut rahim sebelum berhubungan seksual dan umumnya digunakan bersama dengan spermisida. Kelebihan dari alat kontrasepsi ini adalah harganya yang terjangkau, namun pemasangannya harus dilakukan oleh dokter. Sedangkan kekurangannya seperti tingkat kegagalan yang mencapai 16% jika penggunaannya yang kurang tepat, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dan harus dilepas ketika haid. Yang kesembilan adalah cervical cap. Cervical cap berbentuk seperti diafragma namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Alat kontrasepsi ini umumnya digunakan bersamaan dengan spermisida yang berfungsi untuk menutup jalan masuk sperma ke rahim. Kelebihan alat kontrasepsi ini adalah harganya terjangkau dan bisa digunakan hingga 2 kali. Namun kekurangannya yaitu tingkat kegagalan mencapai 30% bagi wanita yang sudah memiliki anak dan 15% bagi wanita yang belum memiliki anak. Selain itu, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual dan pemasangannya harus dilakukan oleh dokter. Ke-10 adalah Koyo Orthoevra. Koyo Orthoevra digunakan dengan cara ditempelkan pada kulit dan diganti setiap seminggu sekali selama 3 minggu. Cara kerja koyo ini adalah dengan melepaskan hormon yang sama efektifnya dengan yang terdapat pada pil KB. Pada penggunaan koyo ini, kita tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil. Selain itu, membuat haid menjadi lebih lancar dan mampu mengurangi kram pada saat haid. Namun kekurangannya adalah memiliki harga yang relatif lebih mahal dan tidak memberikan perlindungan pada penyakit menular seksual. Selain itu, memiliki efek samping yang sama seperti efek samping pada pil KB. Yang ke-11 adalah KB permanen. KB permanen dapat dilakukan oleh pasangan yang sudah yakin untuk tidak memiliki anak kembali. Karena metode kontrasepsi ini memiliki efektivitas tinggi atau hampir 100%. KB permanen untuk setiap orang berbeda-beda, tergantung pada jenis kelaminnya. KB permanen pada pria bisa dilakukan dengan vasektomi, yaitu seperti yang saya tunjukkan di sini. Sedangkan KB permanen untuk wanita bisa dilakukan dengan cara tubektomi atau pengikatan tuba falopi yang saya tunjukkan di sini. Kelebihan dari vasektomi adalah sangat efektif, permanen, dan tidak ada efek samping jangka panjang. Namun, komplikasi bisa terjadi pada saat prosedur dan beberapa saat setelah tindakan. Sedangkan untuk tubektomi memiliki kelebihan seperti sangat efektif dan permanen, tidak mempengaruhi proses menyusui, tindakan pembedahan yang aman dan sederhana, dan tidak menimbulkan efek samping dalam jangka yang panjang. Namun memiliki kekurangan seperti dapat menyesal di kemudian hari ketika ingin mempunyai anak lagi dan rasa sakit atau tidak nyaman dalam jangka pendek saat tindakan. Yang terakhir adalah IUD. Intrauterine device atau IUD adalah alat kontrasepsi berbahan plastik dan berbentuk menyerupai huruf T yang diletakkan di dalam rahim. IUD mampu mencegah kehamilan dengan cara menghalau sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada 2 jenis IUD yang umumnya digunakan, yaitu IUD yang terbuat dari tembaga yang dapat bertahan hingga 10 tahun, serta IUD yang mengandung hormon yang perlu diganti setiap 5 tahun sekali. Kelebihan IUD adalah tidak memerlukan perawatan yang rumit dan tahan lama. Namun kekurangannya yaitu biayanya yang mahal. IUD yang terbuat dari tembaga dapat menyebabkan haid tidak lancar, resiko keluar dan bergeser dari tempatnya, serta resiko efek samping yaitu muncul bercak darah pada 3-6 bulan pemakaian pertama. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai alat-alat kontrasepsi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.